Sidang pra-peradilan terkait penetapan status tersangka Rektor Universitas Udayana Nyoman Gede Antara, dalam kasus dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi, kembali digelar Rabu tanggal 26 April tahun 2023, di Pengadilan Negeri Denpasar. Sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal, Agus Ahyudi, memasuki agenda pembacaan tanggapan atau replik dari pemohon atas jawaban termohon, yakni pihak Kejaksaan Tinggi Bali. Selaku tim kuasa hukum Universitas Udayana, Gede Pasek Suardika, menyampaikan kalau jawaban yang disampaikan oleh termohon pada sidang sebelumnya, dibantahkan dengan sangat presisi. Terutama kata dia, yang paling penting dalam kasus korupsi, adalah harus ada bukti kerugian keuangan negara, namun, terkait kasus ini, sampai sekarang hal itu tidak muncul dalam persidangan, dengan alasan itu kewenangan yang bersangkutan. Atas hal itu, pihak kuasa hukum membantah kalau kewenangan yang disampaikan oleh termohon. Pasalnya kata dia, kejaksaan, esensinya sebagai penyidik sudah ada di KUHP. Begitu juga di Undang-Undang, Kejaksaan, juga tidak satupun kewenangan kejaksaan untuk melakukan audit terhadap kerugian negara, namun justru kewenangan ada di BPK dan BPKP. Karena dalam kasus ini, berkutat di kasus korupsi, pihaknya menegaskan, tidak akan pernah ada korupsi kalau tidak ada kerugian keuangan negara. Saya kira kami menegaskan lagi bahwa jawaban yang disampaikan oleh termohon kemarin, sidang sebelumnya, itu kami bantah dengan sangat presisi ya. Kalau teman-teman dengar sendiri kan sangat presisi. Terutama begini, dalam kasus korupsi, itu yang paling penting adalah bukti adanya kerugian keuangan negara. Itu yang paling penting. Dan sampai sekarang itu tidak muncul. Bagaimana bukti yang paling penting itu tidak muncul dengan alasan bahwa itu kewenangan yang bersangkutan. Nah, tadi kami bantah soal kewenangan itu. Karena kejaksaan esensinya kalau sebagai penyidik dia sudah ada di KUHP. Di Undang-Undang Kejaksaan juga tidak ada satupun kewenangan untuk melakukan audit terhadap kerugian negara. Justru yang ada adalah di BPK dan BPKP. Jadi intinya di sana sebenarnya. Karena kita berkutat di kasus korupsi. Tidak akan pernah ada korupsi kalau tidak ada kerugian keuangan negara. Nah, mana buktinya itu? Kan tidak muncul. Di dalam jawaban itu tidak muncul. Makanya kami tegaskan lagi dengan harapan mudah-mudahan besok muncul. Bahwa ini loh ada audit BPK yang menyatakan ada kerugian keuangan negara sekian. Atau ada audit BPKP kerugian keuangan negara sekian. Atau ada dari Irjen kerugian keuangan negara sekian. Nah, itu ada. Karena angkanya kalau dilihat dari jawaban itu kan malah unik. Sekarang munculnya yang dimasalahkan 1,8 aja. Kan jauh sekali. Dari 400 sekian miliar merugikan perekonomian negara, kemudian ada 334 miliar kerugian negara, kemudian ada 105. Ternyata yang dimasalahkan 1,8. Itu pun masih debatable. Kalau debatable itu maksudnya rumpunnya administrasi negara yang saya tahu. Tidak bisa serta-merta langsung ditarik ke pidana. Pak, audit internal kejaksaan berarti nggak bisa dipakai? Ya itu kan udah jelas. Sudah ada audit BPK, sudah ada audit BPKP. Terus bagaimana BPKP yang diatur dalam konstitusi lalu dikalahkan oleh audit internal versi kejaksaan? Itu yang kita bilang. Kalau itu sampai terjadi, itu akan menjadi negara kita ini mat stat. Jadi negara kekuasaan. Mentang-mentang saya berkuasa, saya boleh melakukan apa saja. Itu sangat berbahaya. Kita Reichsstaat, kita sepakat Reichsstaat. Artinya apa? Semua rumpun kewenangan harus diatur dalam undang-undang, terlebih pidana. Karena pidana ini terkait dengan hak asasi manusia. Karena itu wajib ada asasnya. Orang tidak bisa dipidana apabila tidak ada diatur terlebih dahulu. Pertanyaannya, kalau BPK yang di konstitusi mengatakan berhak, berwenang, lalu diingkari oleh kejaksaan, nah itu gimana ceritanya? Ini sangat berbahaya. Dalam relasi kewenangan sangat berbahaya kalau ini dibiarkan. Akan beda hasilnya kalau BPK menyatakan ada kerugian negara, BPKP, lalu mereka melakukan internal audit juga. Jadi rumpunnya jadi seimbang. Ini kan tidak. Irjen sudah, audit eksternal sudah, BPKP sudah, BPK sudah. Linier mengatakan tidak ada masalah. Lalu tiba-tiba kejaksaan sendiri membuat aturan sendiri.
itu melanggar KUHP. Pasal yang kami sudah sebutkan pasal 1 ayat 2 angka 2 di mana penyidikan itu sudah jelas menyebutkan bahwa kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti. Mencari dan mengumpulkan alat bukti, bukan membuat alat bukti. Sangat berbahaya polisi, kejaksaan diberikan kewenangan membuat alat bukti. Itu akan terjadi sewenang-wenang di mana-mana nanti gitu loh. Ini kita luruskan. Tapi ini kan karya mantan Kajati kan. Saya yakin Kajati yang baru tidak akan gegabah mau seperti itu. Pasti dah rumputnya kembali kumpul.